Hello everyone, selamat datang di Pokasi Podcast Himaksi. Halo, kenalin nama aku Azam dari Akuntansi 22. Dan aku Rosa Amelia dari Akuntansi 23. Jadi di episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru nih tentang mahasiswa berprestasi. Jadi di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial, seorang mahasiswa yang nggak cuma berprestasi di akademik, tapi juga aktif di berbagai kegiatan. Yuk langsung aja kita sambut bintang tamu spesial kita, Kak Dias. Oke, Kak Dias. Kak Dias, say hey dulu dong. Mana dong Kak Dias? Halo Kak, Halo, Kak halo Kak Dias. Azam dan juga Enaknya Kak dipanggil Rosa. Kak atau Mas? Biar makin akrab Kak aja kali ya. Kak Dias. Iya Kak dia saja. Biar Oke, makin Kak akrab. Dias. Kak Dias gimana Aduh kabarnya Kak seneng Dias? banget nih. Alhamdulillah baik Kak. Seneng banget diundang di podcast kali ini. Jadi tamu spesial nih katanya tadi ya. Oke, Tamu iya bener spesial ya. dari salah satu mahasiswa berprestasi ya Kak. Jadi malu. Lah emang malu kenapa Mas Dias? Kak Dias, Kak Dias. Ya, malu aja karena kita kan semua masih berproses aja sih. Merendah, Gitu. merendah ya Kak Rosa ini Mas Dias ya. Iya nih, merendah terus. Tahu nih Mas Dias ya. Kak Dias, aku mau nanya. Sekarang kesibukannya apa, Kak Dias? Izin ya Kak. Aku belakang-belakang ini lagi sibuk eh, menyiapkan untuk UAS karena kan Unimus sebentar lagi kan mau UAS ya, khususnya prodi akuntansi itu tanggal 29 itu ada UAS. Jadi kurang lebih ya minggu depan, satu minggu lagi aku juga lagi mempersiapkan buat UAS. Tapi di samping itu aku juga lagi beberapa agenda juga lagi dipersiapin nih, seperti kan aku alhamdulillah ya lolos PKM pendanaan riset Wih, di kategori riset. Jadi sebentar lagi itu aku ada ujian penilaian kemajuan gitu. Jadi itu harus dipersiapkan juga. Dan juga di samping itu juga aku lagi nyiapin buat penyusunan proposal untuk lomba berikutnya, lomba bisnis model Canva gitu Kak di Unsut kayak gitu. banyak banget Kak Dias. Sama satu lagi juga aku juga lagi mempersiapkan ini nih Kak. Apa sih? Apa? Kan aku kemarin alhamdulillah terpilih jadi finalis Duta Baca Kota Semarang. Jadi Wih, nanti iya, jadi nanti di tanggal 6 Agustus itu juga aku akan lomba Duta Baca Kota Semarang kayak gitu Kak. Jadi ada beberapa agenda yang belakang-belakang ini akhir-akhir ini aku juga lagi berbarengan seperti itu. luar biasa Kak Dias ya. Sibuk banget ya berarti sekarang ya. Ya enggak sih Kak ya, sambil disambi aja. Guys. Oke Kak Dias, aku pengen tahu dong Kak Dias. Eh, Kak Dias lagi ikut organisasi atau enggak? Kebetulan aku alhamdulillah di tahun 2023 sampai 2024 aku sekarang diamanahi sebagai wakil ketua himpunan Kak. Kayak gitu. Wakil Ketua Jadi Himpunan Akuntansi ya? program studi akuntansi bener banget. Oh, kita satu organisasi dong Kak. Iya bener banget. Kita Oh, satu makanin saya organisasi. ternyata Kak. Langsung aja ya Kak. Aku pengen nanya lagi Iya, nih. iya. Heeh, Eh, gimana nih? aku pengen nanya prestasi Kak Dias selama kuliah di Semarang ini. Coba bisa disebutin satu-satu nggak Kak Dias? Bisa sih Kak, tapi aku bukan menyombong ya, tapi memang ada beberapa aku di semester keempat ya, berarti di Ya tahun nggak apa-apa kedua kok di buat Unimus ini. dorongan mahasiswa lain juga. Ya, disebutin aja ya. Iya,
Siap. Jadi di tahun kedua ini, alhamdulillah aku punya lah sertifikat-sertifikat reward yang berhasil aku dapat selama di 4 semester ini, Kak. Yang pertama itu kemarin aku habis menang, alhamdulillah, best presentasi di konferensi internasional EBIK di Unimus. Lalu aku EBIK itu apa, juga Kak? Sorry, motong. EBIK itu apa? EBIK itu Economic Business International Conference gitu, Kak. Jadi kemarin tuh Unimus mengadakan international konferensi dan aku juga mengirim lomba paper dan alhamdulillah dijuarai mendapatkan best presentasi 1 seperti itu. Lalu nggak hanya itu, aku juga di tahun 2023 kemarin menang juara lomba poster digital tingkat nasional, itu juara 1, juara 2, juara 3 di 3 event yang berbeda kayak gitu. Lalu aku juga ada menjuarai juara 2 Land Canvas tingkat nasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kemarin di tahun 2023 juga. Dan alhamdulillah di tahun 2024 aku lolos PKM pendanaan kategori riset sosial humaniora gitu. Lalu aku juga ada juara 1 BMC tingkat universitas ya kemarin 2024. Business Model Canva itu aku kategori makanan dan minuman itu dapat juara 1. Lalu aku juga di tahun 2023 memenangkan juara 1 duta fakultas kayak gitu. Dan sekarang aku menjadi finalis dalam pemilihan duta baca Kota Semarang. Dan di tahun 2022 sampai 2024 kemarin, aku sempat mengisi acara sebagai MC di beberapa lingkup universitas sih, Kak, kayak seminar internasional, seminar regional, nasional, hingga internasional. Bahkan kemarin juga pas Masta PPKMB Universitas juga aku juga jadi MC juga ya. Dan inaugurasinya pun aku juga sempat menjadi MC kayak gitu. Jadi kemarin tuh ada beberapa capaian-capaian yang udah, ini mungkin sebagai dorongan dan motivasi teman-teman semua ya yang dengar ya, karena nggak hanya akademik pun, non akademik pun bisa diraih sih gitu. Luar biasa, diborong semua Banyak makanya. banget nih, Mas. Iya ya, sampai insecure saya ini dengernya. Kamu hafal Ros satu-satu tuh prestasinya. Enggak, Mas. Terlalu banyak itu. Banyak banget ya, gila ya. Kamu Ya orang gimana alhamdulillah dia? gitu, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tadi kan aku juga bilang akhir-akhir ini aku juga lagi ngikut lomba BMC juga kan di Universitas Sudirman. Itu mungkin nanti rezekinya kita nggak ada yang tahu nanti kayak gimana. Iya. Itu sih, Kak. Aku ada pertanyaan Kalau nih, Mas. Kak Azza, boleh. Gimana tuh? Kayak ini dulu. Jadi tantangan yang paling berat buat Kak Dias itu apa sih yang pernah Mas hadapin selama ngejar prestasi sebanyak itu? Jadi tuh untuk tantangannya, yang pertama pastinya kan kalau yang tingkat internasional tuh tantangannya sama pesertanya, sama mentalnya. Kita tuh terpacu sama mental kita saat kita mendaftar, kan kita masuk grup, dan grup itu kadang pesertanya sampai ratusan lebih kan. Itu benar-benar bikin mental acak-acak lah istilahnya. Kita nggak tahu kan dia persiapan, apalagi kemarin tuh pas lomba poster dan lain-lain itu pesertanya juga kan ada yang dari universitas-universitas ternama juga kan. Nah, di situ mungkin aku ya sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang, aku sangat insecure, apalagi apa ya, maksudnya belum bisa apa-apa gitu. Dan itu benar-benar kalau tantangannya, itu tantangannya mental, bikin mental down sekali, karena pas melihat pesertanya banyak itu bikin aku nggak apa sih ya namanya, takut aja gitu, rasa takut pada saat memulai perlombaan kayak gitu sih. Apalagi tingkatnya yang tingkat internasional, nasional gitu.
Nah, kalau itu kan tantangannya nih, Mas. Ini tadi ya. Kalau cara ngatasin Ya, tantangan-tantangan itu tuh gimana? kalau mengatasinya dari aku tuh mempersiapkan dengan matang apa yang harus dipersiapkan. Kayak misal waktunya masih aku tuh membagi waktu beberapa part ya. Kayak misal di persiapan ini di bulan, misal masih ada waktu 30 hari nih untuk hari H Ya. perlombaan. Itu apa aja yang aku bagi waktunya tuh 10 hari, 10 hari, 10 hari kayak gitu. Jadi 10 hari pertama itu buat mematangkan apa yang harus dipersiapkan kayak gitu sampai mendekati hari H itu kita tinggal istilahnya tinggal mengasah aja jadi kayak gitu. Jadi semakin lama semakin mendekati hari H itu persiapan kita semakin ngerucut. Jadi tuh aku pernah dengar kata-kata jadi uh, kita nggak tahu, kita takut sama sama peserta lain dan peserta lain pun punya pemikiran yang sama seperti kita. Jadi peserta lain pun Iya, bisa iya. juga takut sama kita kayak gitu. Jadi itu sih yang aku tanamkan untuk mempersiapkan diri lebih awal untuk perlombaan-perlombaan yang akan dihadapi kayak gitu. Gila banget ya, Kak Dias ini ya. Manajemen waktunya bagus banget. Kalau Iya boleh gitu tahu, juga. hmm, apa sih yang apa motivasi terbesar Kak Dias ini buat terus berprestasi? Apa tuh Kak Dias? Aduh, berat ya motivasi. Kalau motivasiku ya, yang pertama pastinya orang tua ya, karena aku Hmm. mikirnya gini, orang tua membiayaiku itu juga pakai tenaga. Jadi ada kata-katanya yang menurutku ini menusuk banget ya. Saat kita melakukan suatu, misal belajar gitu, aku capek belajar, tapi orang tua aku lebih capek kayak gitu. Jadi itu kata-katanya memotivasiku untuk terus berkembang di Universitas Muhammad Semarang. Apalagi kan aku kan dari jauh juga Iya, iya, iya. ya dari Depok juga kan jauh-jauh ke Semarang. Kalau memang kita nggak dapat apa-apa kan percuma gitu. Jadi aku maksimalin potensiku diri di Universitas Muhammad Semarang ini untuk mencari prestasi sebanyak-banyaknya. Jadi nanti pas saat kita balik ke kampung halaman ataupun ke rumah kembali itu kita nggak bawa tangan kosong melainkan ilmu dan juga pengalaman. Wah, luar biasa motivasinya. Itu yang bikin prestasi sekarang Mas Dias itu menggunung menumpuk. Itu ya motivasinya Kak Dias. Bener banget. Dan juga satu itu harus minta restu dari orang tua saat melakukan mau lomba ataupun mau seperti apa itu harus benar-benar ada restu dari orang tua. Kayak gitu. Oh, iya, Itu betul. kuncinya sih. Kunci terakhir itu restu dari orang tua itu penting banget. Kayak gitu. Iya, setuju banget sama Mas Dias. Kalau restu orang tua itu Seperti penting banget. misal untuk ya Oh iya, Kak. benar banget. Restu. Iya, Oh iya, Kak. Gimana sih caranya Kakak itu bagi waktu antara kuliah sama kegiatan lainnya? Kan dari tadi kan Kakak bilang kalau banyak banget kegiatan. Nah, itu kan pasti sibuk banget kan? Jadi gimana caranya biar semuanya itu tetap balance? Nah, gitu, benar banget. Gimana, Kak Dias? ya untuk manajemen waktu yang aku terapkan sendiri itu agak comfortable ya, agak agak rumit sebenarnya. Jadi itu aku setiap ada waktu luang, bener-bener, jadi tuh memang pekerjaan menumpuk nih, seperti sekarang ini, dan persiapan UAS juga, untuk akademikku juga, untuk nilai IPK aku, dan aku juga mempersiapkan yang non-akademik pun ada. Jadi tuh aku mempersiapkannya saat ada waktu luang sedikit pun, itu aku gunakan, kayak gitu. Jadi aku random ya, random, untuk mempersiapkan, apa ya, membalancekan waktu antara, apalagi kan aku sekarang jadi wakil ketua himpunan ya, jadi Iya. agak tambah sibuk lagi ya. Jadi tuh aku membagi waktunya dengan cara prioritaskan apa yang harus dipersiapkan dulu kayak gitu. Misal saat ada yang penting nih, misal besok udah mendekati H-7 lomba.
dan yang lain-lain itu masih Hamin 30, Hamin 21, Hamin 14 hari, ataupun memang di apa sih, di himpunan pun aku ada rapat, ataupun di akademiku itu aku masih punya waktu longgar untuk belajar. Itu aku utamakan dulu yang memang aku fokus untuk lomba dulu kayak gitu. Jadi kita prioritaskan dulu apa yang harus, yang memang penting kayak gitu. Jadi nanti ke bawahnya itu menyesuaikan gitu. Jadi nggak nggak acak-acakan schedule-nya. Jadi harus teratur benar-benar. Kita pilihin nih apa yang harus memang didahulukan, apa yang masih waktunya longgar. Kita nggak membelakangi, namun kita mendahulukan apa yang memang diprioritaskan terlebih dahulu. Gitu sih. Selama ini yang aku terapkan seperti itu, Kak. Ya, apa itu tadi? Seperti tadi, jadi harus memprioritaskan apa yang harus didahulukan dulu. Oh iya, setuju banget nih sama makan dia mungkin. Kalau Kak Rosa gimana? Setuju nggak? Setuju. Kak Dias, aku pengen nanya nih satu lagi. Iya, gimana nih, Kak? Misal kita dalam satu waktu itu ada ada beberapa tugas yang harus dikerjain dan harus jadinya cepat gitu. Tapi dalam satu waktu. Nah, gimana caranya? Apakah kita, menurut pengalaman saya sering, saya ngerjain tugas ini, terus saya keinget tugas ini, nah, terus saya malah ngerjain tugas yang kedua. Nah, pas saya ngerjain tugas kedua, saya keinget lagi tugas yang pertama belum kelar. Saya pindah lagi ke tugas pertama, tapi yang tugas kedua ini belum kelar. Nah, itu tipsnya gimana tuh, Kak Dias? Boleh dikasih tahu? Wah, ini Apa? pengalaman pribadi Mas Azam kayaknya ya. Iya, Jadi bener tuh banget. kalau aku juga sering kayak gitu. Jadi saat aku mau menyelesaikan tugas A, tapi aku keinget tugas B. Jadi aku ngerjain langsung ke tugas B, padahal tugas A itu belum selesai kayak Nah, gitu. iya. Nah, kalau kalau aku sendiri tuh gimana cara aku menahannya kayak gitu. Jadi kan memang kita kan manusia ya, kita nggak bisa mengerjakan sewaktu-waktu itu bersamaan. Jadi harus memang berurutan. Jadi aku pinter-pinter, aku menahan diri untuk, oh memang ini sama-sama penting, ataupun memang itu lebih penting. Sedangkan aku lagi ngerjain ini ya, aku harus kerjain ini. Jadi tuntas gitu, aku tuntaskan dahulu. Kayak kemarin tuh sempet, aku lagi menyelesaikan tugas project itu memang penting, dan aku lagi ngerjain ini lagi di tengah-tengah jalan, dan aku keinget kalau proposalku belum selesai. Nah, kan proposal juga penting kan. Jadi nanti aku mikirnya, ah ini aku harus selesaiin dulu tugas proyekku, jadi biar clear dulu, baru nanti kita baru beralih. Jadi itu lebih ke pinter-pinter kita menahan diri untuk apa ya? Itu namanya kan memang bagus sih. Kita mengingat pekerjaan apa tugas yang lain juga. Cuman kita juga harus pinter-pinter buat melihat nih, kita juga lagi ngerjain ini kayak gitu. Jadi memang harus dituntaskan terlebih dahulu satu-satu. Kita nggak bisa ngerjain sekaligus dua berbarengan kayak gitu. Oh iya, berarti kelarin satu dulu sampai benar-benar tuntas, baru kita pindah ke tugas yang lain gitu ya, Kak Dias. Jadi tapi dengan catatan kita kita memang dikejar deadline dua-duanya. Tapi Iya. dikejar satunya itu kita nggak menye-menye gitu, Kak. Jadi kita memang fokus udah kerjain aja gitu. Nggak goler-goleran, nggak kayak gitu, Kak. Jadi kita selesai fokus dulu. Kalau kita mau istirahat itu boleh, cuman setelah kita menyelesaikan tugas satu ini kayak gitu. Jadi konsepku kayak gitu. Jadi kita kita nggak istirahat-istirahatan nantinya, untuk santai-santai itu nanti saat tugas satu sudah selesai kayak gitu. Jadi nggak ngerjain satu belum selesai tapi kita udah istirahat. Nanti pas istirahat itu malah kita keinget project yang lain kayak gitu. Jadi kita udah fokus dulu pikiran kita buat ngerjain satu project ini dulu, baru nanti setelah itu kita istirahat ya. Kalau mungkin istirahat atau cuma refresh bentar itu nggak apa-apa. Mungkin ya 1 menit atau 2 menit itu kita bisa. Cuman kalau kita breaknya lama buat santai-santai itu mungkin bakal ke distract sama pekerjaan yang memang deadline-nya berbarengan kayak gitu sih. Iya, iya, iya. Iya.
Aduh, makasih banget Mas Dias. Aku jadi punya insight baru nih. Nih, buat teman-teman yang lagi dengerin, pasti banyak yang penasaran nih, Kak Dias. Ada nggak sih tips khusus dari Kak Dias biar bisa berprestasi di kampus? Gimana tuh Kak Dias Waduh, tipsnya? tips ya Kak. Hmm. Kalau tips dari aku ya, mungkin buat teman-teman semua yang memang mau berjuang ataupun berkembang di lingkup manapun itu harus berani ya. Pertama itu berani buat melangkah, dan yang kedua itu percaya sama diri sendiri. Kayak gitu. Jadi untuk segala hal yang apa ya, yang kita nggak ketahui itu kita harus beranikan diri untuk mencobanya kayak gitu. Jadi walaupun kalah Hmm. ataupun menang itu ya kita nikmatin dulu aja gitu. Setiap prosesnya pasti kan kita mengetahui nih kita kekurangannya di mana seperti itu. Jadi buat teman-teman tetap harus percaya sama diri sendiri dan berani melangkah ke depannya kayak gitu. Uh, Tetap semangat aja sih buat berkembang kayak gitu sih. Waduh, keren banget Mas Dias tipsnya. Gimana? Kak, rasa keren banget gak tips-tipsnya buat kita-kita pada Keren banget ya. Mas Dias Oh ini iya kan? Mas, aku Iya mau gimana? boleh nggak Kak Dias itu share satu momen paling berkesan selama jadi mahasiswa? Apa yang bakal Mas pilih gitu, yang paling berkesan buat Mas? Yang paling berkesan ya itu sebenarnya banyak. Yang paling berkesan semuanya semuanya tuh berkesan. Cuman memang yang momen yang nggak bisa dilupain itu pas pertama kali aku eh, menang lomba sih. Itu eh, pas lomba juara satu duta fakultas. Itu memang momen yang memang Hmm. yang membuatku bisa eh, berkembang sampai sekarang gitu. Itu benar-benar hal yang memang ya itu benar-benar awal dari puncak prestasiku sampai sekarang itu dari si duta fakultas ini. Juara satu duta fakultas itu memang momen yang nggak bisa dilupain sih. Karena itu momen pertamaku di Universitas Muhammadiyah Semarang eh, mampu bersaing kayak gitu sih. Yang membuka jalan tuh dimulai dari situ. Awal perjalananku untuk mengikuti lomba-lomba yang ada, bahkan sampai sekarang itu dimulai dari lomba duta fakultas itu. Kayak gitu sih. Yang nggak bisa Iya. dilupain. Saya juga saya juga kan satu kelas sama Mas Dias juga kaget sih waktu itu. Kok dia tiba-tiba jadi duta fakultas gitu kan. Ini orang keren banget. Kalau sekarang malah nambah keren lagi nih, Kak Dias. Iya, benar banget pas waktu itu pas pengumuman duta fakultas juga itu juga sama berbarengan sama pengumuman mahasiswa terfavorit di jurusan akuntansi juga, Kak. Hmm. Jadi itu sih momen-momen yang memang beruntun banget itu, momen juara satu duta fakultas, juara satu terfavorit di Universitas Muhammadiyah Semarang, sama juara satu lomba poster tingkat nasional. Itu Hmm. memang momen turut-turut tuh di satu minggu itu sih, Kak. Jadi itu yang memang berkesan sih, satu minggu yang paling berkesan yang nggak bisa dilupain sih. Kayak gitu. Oke, keren banget Mas Dias. Oke deh, sebagai penutup nih ya, Kak Dias. Ada pesan Ya, nggak buat teman-teman mahasiswa yang lagi berjuang di kampus? Tadi kan tips, sekarang pesan-pesan. oke. Mungkin ini sekalian closing statement dari aku Ya, sendiri ya. ya boleh Kak Dias. Untuk untuk teman-teman mahasiswa semester 1, 2, 3, 4 sampai semester akhir itu tetap semangat dan terus berjuang, apalagi
aku ingin memberikan semangat khusus buat semester 2 karena kalian masih tergolong muda ya untuk tetap uh, melanjutkan prestasi-prestasimu yang ada gitu. Jadi jangan takut untuk melangkah dan selalu percaya diri. Ingat, prestasi itu bukan tentang hasil akhir, tapi juga tentang perjalanan dan usaha yang kita lakukan. Kayak gitu. Oke, thank you banget Kak Dias buat waktunya dan cerita-cerita inspirasinya sungguh bikin apa ya, bikin kita pengen jadi mahasiswa berprestasi juga gitu. Ya semoga Kak Dias sukses terus di segala aktivitasnya. Amin. Jadi Kak Azam sama Kak Rosa juga tetap semangat untuk meraih prestasi-prestasi yang ada. Oke Mas, terima kasih banyak ya. Jadi buat teman-teman semua yang udah dengerin, jangan lupa stay tune buat episode-episode berikutnya. Sampai jumpa di Pokasi selanjutnya. Bye-bye.